Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buka hati untuk pada pagi hari ini. Kita menyambut Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu ingin bertemu dengan Bapak Ibu. Biarlah kasih-Nya mengalir seperti yang Tuhan inginkan. Sebab Tuhan ingin mengekspresikan diri-Nya. Tuhan ingin memberikan kasih-Nya dengan begitu maksimal. Tuhan memberikan hikmat dari setiap kejadian, dari setiap keadaan, dan membuat kita selalu menyadari bahwa oh Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Seringkali kita yang gak mengerti bahasa kasih-Nya Tuhan. Seringkali kita mengerjakan apa yang kita anggap itu baik, tapi Tuhan gak pernah marah. Tuhan tahu itu, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Mari kita alami Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita rasakan kasih-Nya pada pagi hari ini. Biarlah hikmat yang menuntun kita, agar kita mengerti setiap rencana dan rancangan-Nya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam kesendirian di tepi sungai Yabok, Yakub berseru-seru kepada Tuhan. Yakub meraung-raung. Dia menangis dalam kesendiriannya. Dan Yakub bertemu Tuhan. Yakub mengalami Tuhan. Yakub bertemu muka dengan Tuhan. Dan mereka yang bertemu muka dengan Tuhan pasti berubah. Yakub dari si penipu, dari cacing, diubahkan Tuhan menjadi bapak segala bangsa, menjadi bapak yang besar. Yakub pun diperdamaikan dengan seterunya tanpa kehilangan apapun. Sebuah ayat yang Tuhan berikan pada saya khususnya kemarin sore, dan ayat ini sangat memberkati kita. Itu ada di kitab Ayub 37 ayat 5. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Suara Tuhan seperti guntur. Ia memberitahukan hal-hal besar yang kita tidak mengerti, yang kita tidak ketahui. Dikatakan guntur dengan suaranya yang mengagumkan. Sebab pikiran kita
terbatas Bapak Ibu. Pikiran Tuhan tidak terhampiri. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Betapa besar kesabarannya terhadap kita. Hingga saat ini Tuhan masih menunggu kita untuk kembali kepadanya. Menunggu pertobatan kita. Apa saja yang sudah kita lakukan selama seminggu ini? Perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita lakukan satu minggu ini? Apakah dengan tubuh ini kita memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah dengan mulut ini penuh dengan ucapan syukur dan nyanyian kepada Tuhan? Mari kita bersyukur dengan mulut ini, karena Tuhan telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Tuhan telah mengubahkan sifat kita. Tuhan membimbing kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita. Dengan segala perkara yang baik. Dengan hal-hal yang baik. Karena dengan mengucap syukur dan memperkatakan firman, kekuatan kita diperbaharuinya. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci, dengan mulut kita mengaku diselamatkan, dengan hati percaya kita dibenarkan, sebab semua yang difirmankannya pasti dilakukan Tuhan dengan segera. Tuhan berjanji hari depan akan jauh lebih baik daripada hari ini.
jika kita melakukan perintah Tuhan dengan setia. Seperti ada tertulis, dalam kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung kudus-Mu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita ingat-ingat kebajikan Tuhan. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang. Tuhan yang terus mengasihi kita dengan rasa kasih-Nya. Mari kita bersyukur. Sebab semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Dan kehidupan kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhanlah yang telah memahkotai kita oleh cinta kasih-Nya. Mari kita siapkan hati. Kita memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini.
Biarlah mulut kita penuh dengan nyanyian, hati kita bersorak-sorai karena pengharapan yang hanya daripada Tuhan. Jangan gelisah. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Sebab Bapaklah yang menjadi sumber segala pertolongan kita. Akuilah Dia. Akuilah bahwa kita ada di dalam dirinya. Bahwa Dialah sumber jawaban setiap persoalan yang kita hadapi. Dan kita dapat menemukannya di dalam Tuhan. Tuhan, kami memuji, menyembah dan menguduskan nama-Mu yang kudus. Hati ini berseru, hati ini bersuka, memanggil-manggil nama-Mu. Karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kami sudah mendapatkannya. Kami sudah menerima semua yang kami perlukan atau yang sedang dikirimkan kepada kami. Kami mau jaring apa yang menjadi bagian kami. Dari-Mu Bapa yang baik, dari Bapa yang penuh kasih, dari Bapa yang menjamah kami pada saat ini. Sebab kami tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala pertolongan kami adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalan kami semuanya dapat kami temukan pada-Mu Tuhan. Di saat hati ini berseru-seru memanggil nama-Mu, Engkau Bapa yang selalu hadir. Engkau hadir untuk kami. Mari kita berdoa supaya kita menerima. Namun jangan salah berdoa. Karena jika kita salah berdoa, kita tidak akan mendapatkannya. Berdoa yang salah adalah hal untuk kepuasan daging kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia diciptakan sebagai makhluk roh, yakni nurani.
persekutuan dan intuisi yang ditempatkan di dalam tubuh jasmani yang adalah pikiran, perasaan dan tekad yang diperuntukkan hanya bagi Tuhan. Di dalam tubuh lahiriah ini kita lemah, namun di dalam roh kita kuat, karena roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jiwa adalah hidup manusia untuk membantu roh berkomunikasi dengan dunia luar. Sedangkan nyawa adalah bagian yang memotivasi hidup seseorang dan unsur yang mendorong munculnya rancangan, planning untuk mengejar motivasi itu. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Saya berdoa untuk nyawa Bapak Ibu. Kiranya pada saat ini nyawa Bapak Ibu itu kembali ditahirkan di dalam darah dan air. Agar kita dapat masuk ke ruang yang kudus dan ruang Maha Kudusnya. Mari kita beri hati ini. Mari kita siapkan hati ini untuk Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada karena Engkau. Kami bersyukur kalau kami hari ini ada karena iman-Mu. Kami bersyukur kalau kami masih bisa memenuhi paru-paru kami dengan udara yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa bergerak dengan normal. Kami bersyukur kalau kami masih bisa mendoakan sesama kami. Kami bersyukur kalau nama kami tercatat dalam kitab kehidupan yang dipegang anak domba Allah. Sebab ada tertulis, janganlah kamu bangga oleh karena setan-setan itu takut kepadamu, tapi berbahagialah karena namamu ada dalam kitab kehidupan. Melalui kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib dan dilahirkan baru dari kematiannya dan dibangkitkan dari baptisan air yang menandakan kami sudah mati bersama-sama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Tubuh adalah rumah dari roh dan jiwa dan nyawa. Seperti ada tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Ibrani 4 ayat 12 menuliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Matius 26 ayat 41 menuliskan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teruslah berdoa dan berjaga-jaga. Janganlah kita hanyut dalam kenikmatan daging yang fana ini. Kita belajar di kelas-kelas pemuridan. Kita gak asing dengan yang namanya pelayanan pelepasan. Pada pagi hari ini, izinkan Tuhan membimbing kita dalam pelepasan. Satu Yohanes 1 ayat 9 menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita memikirkan apapun, segala sesuatu yang bukan pikiran Allah. Karena si jahat sudah mengintip di ambang pintu, yakni muncul sebagai pikiran-pikiran jahat. Tapi Tuhan mengejar Kain, agar Kain segera menguasai pikirannya itu. Jangan melayani atau menikmatinya, tapi usirlah keluar. Seperti ada tulis dalam kitab Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Juga jagalah segala ucapan kita dari yang salah, karena itu selalu memberi kesempatan roh jahat memasuki diri seseorang dan mengarahkan orang itu kepada perbuatan yang keliru. Seperti yang dialami Petrus. Dalam kitab Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis,
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bahkan sesuatu yang kelihatan baik dan rohani, namun jika bukan dari pikiran Allah, itu merupakan celah bagi si jahat. 1 Petrus 3 ayat 10 menuliskan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita renungkan beberapa ayat pada pagi hari ini. Sejak kita dilahirkan baru, Roh Kudus dikaruniakannya kepada kita hingga kita menjadi anak Allah yang diberi kedudukan di sebelah kanan Allah Bapa, tempat dengan otoritas tertinggi. Malaikat-malaikatnya juga diutus untuk membantu dalam pelayanan kita di dunia. Ibrani 1 ayat 13 menuliskan, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Malaikat-malaikat Tuhan diberikan kepada kita pada pagi hari ini untuk melayani kita, orang-orang yang mewarisi keselamatan. Namun kita juga harus bersikap sopan dan bijak dalam memerintah, dalam meminta pertolongan para malaikat. Sebab sopan dan bijak adalah karakter Allah. Efesus 2 ayat 6 menuliskan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengalami kelepasan. Hanya yang percaya dan mau saja. Hanya yang mau mengalami kelepasan. Sebelum saya berdoa kelepasan, izinkan saya berdoa. Tuhan, teguhkanlah hati anak-anak-Mu ini. Bimbinglah kami ke dalam jalan-Mu yang benar. Kami buka hati agar Roh-Mu masuk dalam hidup kami. Kami buka hati kami agar Roh-Mu menguasai kami. Kami mau tunduk di bawah otoritas surga. Kami tundukkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam otoritas surga. Berdaulatlah Tuhan atas kehidupan kami, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang mau mengalami, Tuhan mau mengalami pelepasan pada pagi hari ini, dengan sungguh hati, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa dan akui ini sebagai landasan iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, aku datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku panjatkan di dalam iman doa-doa ini. Pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah. Dan aku mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolongku untuk memiliki bagian ini daripada warisanku di dalam Engkau, dan juga melepaskan aku dari ikatan-ikatan, karena aku sudah mengalahkan iblis dengan anak domba Allah, dengan perkataan kesaksianku, dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia, dalam daging, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui bahwa Engkau, Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam diriku, sudah bangkit dari maut. Sekarang aku mengaku dosa-dosaku. Sebutkan dosa Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Yang ingat maupun yang tidak ingat, kiranya Roh Kudus mengingatkan semua dosa-dosa itu. Akui di depan Tuhan pada pagi hari ini, dan katakan, dan aku mohon supaya Engkau berkenan mengampuni diriku dan membersihkan diriku dari semua ketidakbenaran. Aku percaya bahwa darahku menyucikan aku dari segala dosa. Darahmu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih atas penebusanmu dan penyucianmu dan pembenaranmu atas diriku oleh darahmu. Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni mereka dalam hatiku. Aku mohon supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah aku untuk dapat mengampuni semua orang yang pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang aku mengampuni mereka yang sudah membangkitkan amarah yang ada di dalam hatiku ini, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Bapak, aku juga mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku mengampuni diriku sendiri dan aku menerima diriku sendiri. Bapa, sekarang aku mau mengakui semua dosa-dosa okultisme
yang mana aku sudah pernah minta pertolongan dari iblis, yang sebetulnya harus datang daripadamu sendiri. Sekarang aku mengaku sebagai dosa-dosa yang berhubungan dengan okultisme, nama-nama dukun yang dihubungi, atau tempat-tempat keramat yang didatangi, atau barang-barang yang diberikan, dan semua dosa okultisme, penyembah berhala, dan nazar-nazar atau sumpah-sumpah yang pernah ku sampaikan pada ilah-ilah palsu itu, dan dosa penyembah berhala yang aku ingat maupun yang tidak aku ingat. Tuhan, sekarang aku menyangkali semua dosa-dosa yang ada hubungannya dengan ilah-ilah palsu itu. Aku menyangkali iblis dan semua pekerjaannya. Aku menolak semua roh-roh jahatnya, dan aku anggap mereka semua musuh-musuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tutup pintu untuk segala praktek okultisme, dan aku perintahkan semua roh jahat yang ada hubungannya dengan okultisme untuk meninggalkan aku sekarang juga. Aku menerima kelepasan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyangkali, memutuskan, dan melepaskan diri dari segala penguasaan yang berasal dari iblis, dari ibu, ayah, nenek moyang, atau orang-orang yang lain yang hidup atau yang mati, yang di waktu lampau dan sekarang pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelepasan ini. Aku juga bertobat dan minta ampun jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tengking, putuskan, dan lepaskan diriku dan semua anak-anakku dari segala kutuk jahat, guna-guna, mantra-mantra, tenung-tenung, tenaga dalam, hobatan-hobatan, sihir-sihir yang diletakkan dan dikirimkan kepadaku dan keturunanku dan keluargaku dari seseorang atau beberapa orang, atau dari sumber okultisme atau sumber tenaga dalam. Dan aku perintahkan semua roh-roh jahat dan roh-roh yang ada hubungan dengan roh-roh itu, tinggalkan kami dan keturunan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelepasan ini. Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan sebagai pelepasku. Engkau tahu semua problemku dan semua perkara-perkara yang mengikat, menyiksa, menajiskan, dan mengganggu diriku. Aku sekarang ini tidak mau menerima apa-apapun lagi dari iblis, dan aku lepaskan diriku dari semua roh-roh jahat yang ada di dalam diriku, yang bukan berasal dari roh Allah. Dan aku perintahkan semua roh itu meninggalkan diriku sekarang juga. Aku mengaku bahwa tubuhku adalah bait daripada Roh Kudus, ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempat lagi dalam diriku, dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku karena darah Yesus. Bapa, aku memutuskan dan menolak ikatan-ikatan jiwa yang jahat, ajaran-ajaran sesat, percabulan, teman-teman dekat,
suami atau istri, serta persetujuan yang dibuat dengan teman-teman yang berupa suatu ikatan jahat. Kami menolak ikatan-ikatan jiwa yang jahat itu dan memutuskannya dengan darah Yesus yang telah tercurah bagiku. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sekarang mengampuni dosa-dosa nenek moyangku, dosa ketidaktaatan atau pemberontakan, dosa dendam, penyembah berhala, dosa ilmu sihir, okultisme, adat istiadat, kekurangan atau kemiskinan, kesombongan, dan dosa hukuman, perbudakan, kemurtatan, kegagalan. Dalam nama Yesus Kristus, aku memutuskan semua kutukan sebagai hasil dari dosa-dosa ini, dan aku memotong tali kejahatan dari sekeliling jiwaku ini. Aku perintahkan semua roh jahat yang bertalian dengan dosa-dosa ini dan kutukan-kutukan ini untuk pergi ke Tartarus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya menolak ketidakpercayaan dan keraguan-raguan sebagai dosa dan memohon agar Engkau mengampuni saya dari dosa-dosa ini. Dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan iblis dan semua roh jahatnya untuk melepaskan diri saya dan dari pikiran saya. Saya mohon Bapa agar Bapa mengirim roh menolong untuk memutuskan, memotong, dan mencabut semua ikatan-ikatan roh ketakutan, roh malu, depresi, roh ikatan jiwa yang jahat, roh hubungan yang mengikat dengan kuasa kegelapan, tali-tali, baik berupa perkataan maupun tindakan. Saya mohon Bapa untuk melepaskan roh Tuhan, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh penasehat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan dari diri saya dan keluarga saya. Roh penguasaan diri, kasih Kristus, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 11 ayat 2. Bapa, saya mohon, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu bahwa kesombongan adalah suatu kekejian di hadapanmu. Mata yang angkuh, lidah yang berdusta, tangan yang mencurahkan darah yang tidak bersalah, hati yang merencanakan hal-hal yang jahat, kaki yang selalu mencari kerusuhan, saksi dusta, dan seorang yang menabur kerusuhan di antara saudara-saudara adalah 7 hal yang merupakan kekejian bagimu. Dalam kitab Amsal 16 ayat 16 sampai 19. Bapa, saya menolak hal-hal ini dan berpaling dari semua ini. Saya merendahkan diri di hadapanmu dan saya datang kepada Bapa sebagai seorang anak kecil. Saya terima Bapa pengakuan-pengakuan ini naik ke hadapanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan dan kita percayai dan kita yakini semua yang kita perkatakan didengar Bapa
Dan Bapa sudah menjawab. Yang pada pagi hari ini masih merasa terbeban berat, terikat oleh sebuah ikatan atau persetujuan yang jahat yang diikatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas bila Roh Kudus memandikan kita dengan air dan firman, kembali menjadi tahir seperti seorang anak kecil yang tidak pernah berbuat dosa atau berbuat kesalahan, yang datang kepada Bapa. Kita baru saja selesai pengakuan iman, mendeklarasikan di depan Tuhan. Dan saya berdoa, bila apa yang kita perkatakan kita sudah mendapatkan dan termatrai di dalam kehidupan kita, tiba saatnya kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah pengurapan dari Bapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, hubungan yang intim yang manis dengan Roh Kudus. Bila apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan, apa yang kita renungkan membawa kita kepada kehendak Allah yang sempurna, milikilah hubungan yang intim dengan Roh Kudus sampai Ia datang menjemput kita di awan-awan yang permai atau menjemput kita pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.